Oke, ketemu lagi dengan saya. Kita lanjut ke materi yang masih tentang dengan pengenalan ilmu kimia. Kali ini kita akan membahas tentang materi. Jadi materi itu apa sih? Kemudian jenisnya apa aja? Kemudian bagaimana sih perubahan materi? Nah, ini adalah bagian dari materi. Jadi nanti kita bahas bahwa materi itu nanti klasifikasinya atau jenisnya apa aja. Nah, di sini klasifikasinya terdiri dari zat tunggal sama campuran. Nah, kemudian materi sifatnya apa aja? Itu ada sifat kimia, ada sifat fisika. Kemudian perubahannya itu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi materi itu apa sih? Di awal waktu kita membahas tentang ilmu kimia, bahwa ilmu kimia itu mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, kemudian perubahan yang terjadi pada materi, sifat materi, dan energi yang menyertai perubahan dari materi itu tersendiri. Jadi materi itu apa? Nah, materi itu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya, segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya, apa aja? Materi itu semua yang ada di alam semesta itu adalah materi. Apa nih? Ada api, bumi beserta isinya, ya, mobil atau kendaraan yang kita gunakan, kemudian balon udara termasuk gas yang ada di dalamnya, terus minuman nih berarti zat cair. Kemudian ya benda-benda yang kita gunakan sehari-hari, ini ada kalkulator, terus bahan peledak, ya. Kemudian ada tanaman, di sini ada bunga, ada kupu-kupu, ada lebah. Kemudian manusianya itu sendiri. Jadi semua yang ada di alam semesta ini, baik bumi dan juga planet-planet yang ada di sekitar bumi, itu juga materi. Kemudian materi mempunyai sifat, ya. Jadi ada sifat fisika dan sifat kimia. Jadi sifat fisika itu sifat yang materi yang bisa diamati, ya, dengan secara kasat mata. Contohnya ada warna, bau, rasa, kekerasan, ya. Kemudian titik didih, titik leleh, itu adalah sifat fisikanya. Nah, kemudian kalau sifat kimianya apa sih? Sifat kimia itu sifat materi yang dapat diamati di saat materi tersebut mengalami perubahan yang kekal, seperti perubahan warna atau perubahan reaksi, ya, gitu. Kemudian kereaktifan, kestabilan, dan lain-lain. Ya, jadi lebih kepada kayak reaksi kimia. Ya, contohnya kayak gini. Ini perubahan warna nih. Ini adalah reaksi antara asam sama basa. Nah, ini beberapa larutan asam basa yang dicampurkan dengan ekstrak, ya, kol ungu. Jadi sarinya kol ungu warnanya kemudian dicampur ke beberapa bahan atau larutan asam dan basa. Nah, itu akan mengalami perubahan, ya, perubahan warna. Jadi ada yang warnanya, warna dasar kol ungu ini adalah warna ungu, kemudian mungkin dimasukkan ke dalam larutan asam, ada yang warnanya tetap ungu, ada yang berubah menjadi pink, ada juga yang berubah menjadi hijau. Seperti itu adalah sifat kimia dari materi. Nah, kemudian pengelompokan wujud materi. Jadi wujud materi ada 3, ada padat, ada cair, dan ada gas. Padat itu bentuk dan volumenya tetap. Ya, jadi selama tidak ada perubahan atau pengaruh dari luar, maka bentuk dan volumenya tetap. Contohnya kayak misalkan kayu. Kayu itu asalnya dari mana? Dari pohon. Seperti itu bentuk pohon. Kemudian ketika ada perubahan atau pengaruh dari luar, misalkan kayu itu, pohon itu kemudian kita tebang, kemudian kita potong-potong, terus kita bentuk menjadi meja atau kursi,
Jadi itu bentuknya aja yang berubah. Nah, kemudian cair. Cair itu bentuknya selalu berubah mengikuti tempatnya. Dan biasanya volumenya tetap selama tidak dikurangi atau mungkin jatuh dan sebagainya. Jadi bentuknya dia akan mengikuti wadahnya. Nah, contoh yang cair itu apa? Ya, air atau minuman yang kita minum gitu kan. Kalau dia taruhnya di gelas, ya maka dia akan mengikuti bentuk gelas. Kalau taruhnya di mangkok, ya bentuknya mangkok. Kalau bentuk ditaruh di botol, ya bentuknya adalah botol gitu. Nah, volumenya tetap selama memang cairan tersebut tidak ada yang jatuh ketika kita tuang ke wadah yang berbeda. Nah, terus gas. Gas itu baik bentuk dan volumenya tidak tetap. Dia akan mengikuti seluruh ruangan yang ditempatinya. Jadi kayak kita misalkan meniup balon, volumenya ya seukuran balon. Tapi kalau kita lepaskan, kita buka balon tersebut, ya dia mengikuti volume yang ada di ruangan. Jadi volumenya tidak tetap, bentuknya juga tidak tetap. Oke, perbedaan antara gas, cair, dan padat. Kalau padat seperti ini nih, partikelnya rapat-rapat. Ya, partikelnya rapat-rapat, jadi partikel-partikelnya menempati posisi yang tetap. Jika posisinya teratur disebut kristal, jika tidak teratur disebut amorf. Jadi gaya tarik-menarik antar partikel ini sangat kuat, ya, karena saling berdekatan. Partikel hanya bergetar di sekitar posisi, ya, jadi dia tidak berpindah partikelnya. Kemudian kalau cair, kita lihat nih, udah ada jarak, ya, physical distancing di sini. Jadi partikel-partikelnya menempati posisi yang tetap agar berjauhan tempatnya. Ya, partikelnya tetap posisinya ya. Gaya tarik antar partikelnya lebih lemah dibandingkan padat karena memang jaraknya jauh. Kemudian partikel bergerak lincah dapat berpindah tempat. Jadi partikelnya masih bisa bergerak. Terus kalau gas, ini partikelnya jaraknya lebih jauh lagi, ya. Jarak antar partikelnya bisa berubah-ubah. Kemudian gaya tarik antar partikelnya sangat lemah, ya, bahkan tidak ada gaya tarik menarik. Kemudian partikelnya bergerak sangat lincah dan bisa berpindah tempat. Ya, mau lihat ya. Jadi dari susunannya seperti ini nih, perbedaan antara gas, cair, dan padat. Oke, selanjutnya klasifikasi materi. Klasifikasi materi itu ada zat tunggal dan juga campuran. Nah, zat tunggal itu materi yang seluruh bagiannya memiliki komposisi yang sama dan memiliki seperangkat sifat yang tetap dan khas. Jadi zat tunggal itu apa aja? Jadi zat tunggal itu ada unsur dan ada senyawa. Unsur itu ya seperti zat tunggal yang tidak bisa dipisahkan menjadi sesuatu yang lebih sederhana baik secara fisika maupun kimia, mengandung satu atau juga mengandung satu jenis atom. Jadi unsur bisa dikatakan atom, unsur juga bisa dikatakan molekul, tapi dari atom yang sama, atom yang jenisnya sama. Nah, kemudian, contohnya seperti ini. Contohnya karbon, ini adalah lambangnya C, jadi unsur karbon. Kemudian unsur kalsium atau unsur oksigen O2, unsur hidrogen H2 itu juga tetap unsur. Nah, unsur dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Seperti ini. Nah, logam punya sifat yaitu mengkilap. Kalau non-logam tidak mengkilap. Nah, metaloid memiliki sifat yang hampir sama dengan logam, dia mengkilap. Gitu. Jadi kayak mengkilap ya kamu tahu sendiri kan, kalau logam kalau masih baru ya pasti dia akan mengkilap. Kemudian kalau logam itu penghantar panas dan listrik yang baik. Jadi kalau logam
Kenapa kabel itu di dalamnya tembaga? Karena memang logam atau tembaga tersebut adalah penghantar listrik yang baik. Kemudian penghantar panas, kalau kita punya wadah terbuat dari logam, kemudian kita meletakkan air panas atau apa gitu yang panas, pasti wadahnya akan cepat panas. Non logam sebaliknya, bukan penghantar listrik yang baik dan juga bukan penghantar yang panas yang baik. Metaloid semikonduktor ya, jadi dia masih bisa menghantarkan listrik yang baik itu kalau pada suhu yang tinggi. Nah, terus kalau logam itu dapat ditempa atau direnggangkan, jadi dapat dibentuk, diubah-ubah bentuknya, kemudian dipukul dan sebagainya. Kalau non logam tidak bisa ditempa. Terus pada suhu kamar, wujud logam itu rata-rata atau hampir semuanya adalah padat kecuali air raksa. Air raksa itu adalah cairan yang ada di termometer. Jadi kalau kamu lihat di termometer ada cairan yang bisa mengukur suhu, jadi cairan itu kan akan bergerak sesuai dengan suhu dari tubuh kita atau sesuai suhu dari zat tertentu. Nah, itu adalah logam karena memang logam adalah penghantar panas yang baik. Itu wujudnya cair. Nah, kalau non logam wujudnya macam-macam, ada padat, ada cair, dan ada gas. Tapi sebagian besar wujudnya cair dan gas. Metaloid rata-rata wujudnya adalah padat. Nah, terus logam memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Nah, jadi kalau misalkan logam tersebut mau dibentuk, ubah bentuknya, kadang kan memang harus dilelehkan dulu. Nah, untuk melelehkan logam yang keras tersebut itu butuh suhu yang sangat tinggi sehingga titik lelehnya tinggi. Sedangkan non logam itu titik leleh dan titik didihnya rendah. Metaloid dia tidak tinggi dan tidak rendah, dia ada di tengah-tengah. Oke. Contoh dari logam apa sih? Ya, kita kenal, pasti kita tahu ya contoh-contoh logam yang ada di sekitar kita. Ada aluminium, ada besi, ada perak, ada emas, dan sebagainya. Nah, kemudian non logam itu contohnya ada karbon, ada oksigen, ada bromin. Kalau metaloid apa? Metaloid itu silikon. Jadi silikon itu bukan non logam ya, tapi adalah metaloid. Silikon, kemudian boron, arsen, dan lain-lain. Oke, selanjutnya jenis zat tunggal yang lain adalah senyawa. Senyawa itu terdiri dari dua unsur atau lebih yang bergabung menjadi satu melalui proses kimia atau ikatan kimia sehingga menjadi satu molekul yang baru yang mempunyai sifat juga yang baru. Jadi contohnya nih kayak hidrogen sama oksigen. Hidrogen itu wujudnya adalah gas, oksigen juga wujudnya gas. Kemudian pada proses ikatan kimia mereka terbentuk menjadi senyawa yang bernama H2O, air. Ya. Nah, air ketika membentuk menjadi H2O ini, nah itu sifatnya berbeda dengan unsur sebelumnya. Kalau unsur sebelumnya wujudnya gas, maka ketika terbentuk jadi air, wujudnya apa? Cair. Ya. Kemudian sifat-sifat yang lain juga berbeda. Terus contoh senyawa yang lain adalah gula, C12H22O11, ada garam dapur, NaCl, ya. Kemudian ada urea, CONH2 2 kali, dan macam-macam. Ya, intinya kalau sudah berbeda atom, ya, itu namanya senyawa. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya jenis materi yang kedua adalah campuran. Jadi campuran adalah gabungan beberapa zat, beberapa senyawa, ya, dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Jadi contohnya ada air sungai, tanah, udara, makanan, minuman, larutan garam,
larutan gula, dan lain-lain. Itu ya, jadi campuran itu gabungan dari beberapa senyawa. Oke, perbedaan campuran dan senyawa. Jadi kalau campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, kemudian perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap, tersusun dari beberapa unsur dan beberapa senyawa. Sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing. Melalui proses fisika, komponen penyusun campuran dapat dipisahkan. Gitu. Jadi kayak air sungai gitu. Air sungai itu kan bisa disaring gitu, bisa dengan cara destilasi gitu, atau penyulingan. Nah, dihasilkan air yang murni dan kemudian dapat gitu endapan atau kotoran. Kemudian kalau senyawa terbentuk melalui reaksi kimia, ya, terbentuk melalui reaksi kimia dari beberapa unsur. Perbandingan massa itu tetap, terus tersusun dari beberapa unsur saja. Sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya. Melalui proses kimia, komponen penyusun senyawa dapat dipisahkan. Jadi kalau untuk memisahkan senyawa ya harus dengan reaksi kimia gitu. Jadi ada pemutusan ikatan di antara atom dan sebagainya. Itu harus dengan cara kimia. Kalau campuran ya cukup dengan cara fisika saja masih bisa, jadi kayak penyaringan gitu dan sebagainya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk tentang perubahan materi atau bagaimana sih proses pemisahan campuran. Itu ada beberapa teknik ya, proses pemisahan campuran. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu meskipun secara online dan kalian juga masih tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.